Seperti pagi pada umumnya di sebuah desa kecil di kaki gunung. Udara segar membelai wajah siapa saja yang keluar rumah lebih awal. Disinilah Kiswari tinggal, seorang wanita berusia 35 tahun, istri dari seorang petani sederhana bernama Raji. Mereka menikah hampir 10 tahun, namun belum juga dikaruniai anak. Doa, usaha, dan harapan sudah lama mereka gantungkan pada langit yang biru dan tanah yang subur. Namun, semuanya berubah pada suatu malam. Kiswari bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan lebat. Ada dua makhluk datang menghampirinya. Satu bayi manusia yang menangis lirih, dan satu lagi seekor kadal besar dengan mata yang berkilauan seperti bara. Bayi manusia itu tersenyum, sementara kadal itu hanya menatap tajam. Dalam mimpinya, ia merasa sesuatu sedang dipilih, meski tak jelas apa itu. Pagi harinya, Kiswari merasa tubuhnya berbeda. Ada rasa mual yang tak biasa, lemas yang aneh, dan firasat yang sulit diabaikan. Beberapa minggu setelah itu, dugaan terjawab. Kiswari hamil. Namun, keanehan mulai terjadi sejak bulan kedua. Kiswari merasa perutnya tak berkembang normal seperti wanita hamil lainnya. Bentuknya tidak bulat sempurna, tetapi aneh, sedikit lonjong dengan tonjolan di salah satu sisi. Ketika diraba, perut itu terasa seperti ada dua makhluk yang tidak sejenis di dalamnya. Raji yang penuh harap hanya berpikir mungkin ini pertanda bayi kembar. Tapi di dalam hati kecilnya, Kiswari tahu ada sesuatu yang tak biasa. Semakin hari, mimpi-mimpi aneh terus datang. Kadang ia melihat bayi manusia itu menangis, sementara kadal besar itu seperti melindunginya. Kadang justru kadal itu tampak lebih menonjol, menguasai mimpinya dengan tatapan tajam yang seolah menyimpan rahasia. Kiswari mencoba berbicara dengan Raji, tapi setiap kali ia menjelaskan mimpinya, suaminya hanya tertawa kecil, menganggap itu hanyalah dampak dari kelelahan atau pikiran berlebihan. Hingga pada bulan ke-7, dokter desa memeriksanya menggunakan peralatan sederhana. Wajah dokter itu berubah serius setelah memeriksa kandungan Kiswari. Ia menggeleng pelan, tampak ragu sebelum akhirnya berkata, "Bu, ini saya tidak bisa menjelaskan, tapi di sini ada dua sesuatu yang tidak biasa." Suasana tiba-tiba berubah mencekam. Raji berusaha menenangkan istrinya, sementara Kiswari hanya menatap kosong. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa mimpi-mimpinya mulai menjadi kenyataan. Dua makhluk di dalam mimpinya kini nyata di dalam rahimnya. Satu manusia, satu yang lain entah apa. Pada suatu malam yang tenang, Kiswari terbangun mendadak. Ia merasa ada sesuatu yang dingin dan licin menyentuh kulitnya dari dalam perut. Ia mengusap perutnya dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan diri, tapi justru merasakan gerakan melingkar seperti seekor binatang yang menggeliat. Ia menutup matanya, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah imajinasinya. Namun, tidak lama setelah itu, suara-suara aneh mulai terdengar dari rumah mereka. Awalnya seperti suara bayi menangis, tapi disusul dengan suara mendesis yang panjang, menyerupai suara ular. Raji, yang tidur di sampingnya, terbangun dan menyalakan lampu. Mereka berdua saling menatap, bingung dan cemas. "Apa itu tadi?" tanya Raji dengan suara pelan. Kiswari hanya menggeleng. Air matanya mulai mengalir tanpa suara. Sejak kejadian itu, Kiswari mulai mengurung diri. Ia menolak bertemu tetangga atau bahkan anggota keluarganya. Perutnya semakin berat, dan ia merasa tubuhnya tak lagi seperti miliknya sendiri. Raji, meskipun khawatir, memilih diam dan tetap memberikan dukungan. Ia tak ingin menambah beban istrinya. Namun, malam-malam berikutnya justru menjadi semakin berat. Di minggu ke-35, Kiswari bermimpi melihat perutnya sendiri terbuka. Dari dalamnya, seorang bayi mungil keluar, tapi bersamaan dengan itu, seekor kadal besar merayap keluar dari sisi lain perutnya. Bayi itu menangis, sementara kadal itu menatapnya dengan mata tajam, penuh kuasa. Kiswari terbangun dengan napas tersengal dan tubuh basah oleh keringat. Pada suatu hari,
Ia meminta Raji memanggil seorang dukun bayi yang dihormati di desa itu, Maktini. Ketika Maktini memeriksa perutnya, wajah perempuan tua itu berubah pucat. Ia tak banyak bicara, hanya menatap Kiswari dengan tatapan penuh arti, seolah tahu sesuatu yang tak ingin diungkapkan. Sebelum pulang, Maktini berkata, apapun yang lahir nanti, terimalah dengan lapang dada. Ini bukan kebetulan. Kata-katanya singkat, tapi meninggalkan kekhawatiran yang dalam. Ketika ia terbangun, air ketubannya pecah. Waktu untuk melahirkan telah tiba. Pagi itu, suasana di rumah Kiswari tegang. Raji bergegas memanggil Maktini, dukun bayi yang mereka percaya. Dalam perjalanan, hujan deras turun tiba-tiba, membuat Raji semakin panik. Ia tahu waktu tak banyak. Kiswari tampak lemas di tempat tidur. Wajahnya pucat dengan keringat dingin mengalir di pelipis. Ketika Maktini tiba, suasana rumah berubah menjadi sunyi. Hanya terdengar suara hujan di luar dan napas berat Kiswari. Maktini segera bersiap membantu persalinan. Tapi begitu ia menyentuh perut Kiswari, raut wajahnya berubah. Kontraksi datang semakin sering, membuat Kiswari menggigit bibirnya menahan sakit. Raji duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat-erat. Kau kuat, Kis. Kita akan melewati ini bersama, bisiknya, meskipun hatinya sendiri penuh ketakutan. Setelah beberapa jam, akhirnya bayi pertama lahir. Tangisannya langsung pecah, nyaring memenuhi ruangan. Raji hampir menangis lega ketika melihat bayi itu. Seorang bayi manusia yang sehat, kulitnya kemerahan, dan matanya masih tertutup rapat. Maktini tersenyum tipis sambil menyerahkan bayi itu kepada Raji. Tapi suasana tenang itu tak berlangsung lama. Saat Maktini kembali memeriksa perut Kiswari, ekspresinya berubah drastis. Masih ada sesuatu di dalam, katanya dengan nada cemas. Perut Kiswari mulai bergerak lagi, kali ini lebih liar. Gerakan di dalamnya terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang melawan untuk keluar. Kiswari menjerit, rasa sakitnya tak tertahankan. Tiba-tiba, dari arah perutnya terdengar suara desisan panjang. Raji yang sedang menggendong bayi pertama langsung menoleh, wajahnya dipenuhi rasa takut. Maktini berusaha tetap tenang, meskipun tangannya sedikit gemetar saat melanjutkan proses persalinan. Ketika bayi kedua akhirnya keluar, semua orang di ruangan itu terdiam. Yang lahir bukan manusia, melainkan seekor kadal besar berwarna hijau gelap, dengan tubuh licin dan ekor panjang yang bergerak lincah. Matanya tajam, menatap langsung ke arah Kiswari. Tak ada tangisan, hanya desisan pelan yang membuat suasana semakin mencekam. Makhluk itu bergerak mendekati Kiswari, mendesis pelan seolah ingin berbicara. Tapi sebelum ada yang sempat bereaksi, ia merayap keluar dari tempat tidur dan menuju sudut ruangan. Semua orang hanya bisa terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Di sudut ruangan, kadal itu berhenti. Ia menatap bayi manusia yang digendong Raji, lalu mendesis lagi, kali ini lebih keras. Suara itu terdengar seperti peringatan, membuat Raji melangkah mundur secara refleks. Maktini akhirnya memberanikan diri mendekat. Ini bukan sesuatu yang biasa, katanya pelan, hampir berbisik. Makhluk ini dia lahir bersama bayi kalian. Apapun itu, kalian harus menjaga keduanya. Mereka terhubung. Raji ingin menyangkal, ingin percaya bahwa ini semua hanya mimpi buruk. Tapi saat ia melihat mata Kiswari yang penuh kelelahan, ia tahu mereka tak punya pilihan. Dua makhluk telah lahir dari rahim istrinya, satu manusia, satu kadal. Dan meskipun aneh dan menakutkan, keduanya adalah bagian dari keluarga mereka sekarang. Hari-hari setelah kelahiran itu berjalan dalam keheningan yang penuh ketegangan. Desa kecil tempat mereka tinggal mulai dipenuhi bisik-bisik. Beberapa tetangga mengaku mendengar suara-suara aneh dari rumah Kiswari. Sementara yang lain bersumpah melihat sosok seperti bayangan kadal besar melintas di malam hari. Di dalam rumah, kehidupan keluarga Kiswari berubah total. Bayi manusia yang mereka beri nama Arga tumbuh seperti bayi pada umumnya. Manis, sehat, dan penuh tawa.
Tapi keberadaan makhluk kedua, kadal besar yang mereka sebut Seta, membawa nuansa yang berbeda. Seta tidak pernah berbuat onar, tapi keberadaannya selalu menciptakan rasa tak nyaman. Ia sering berada di sudut ruangan, diam dengan mata yang selalu mengawasi. Jika Arga menangis, Seta akan mendekat, mendesis pelan seperti berusaha menenangkan. Anehnya, tangisan Arga selalu berhenti begitu Seta mendekat. Namun, hubungan antara Seta dan Arga lebih dari sekadar kebersamaan biasa. Kiswari mulai memperhatikan hal aneh. Setiap kali Arga sakit, tubuh Seta tampak lemah. Jika Arga tertawa, Seta juga menjadi lebih aktif, matanya bersinar seperti memancarkan kebahagiaan. Mereka tampak seperti dua makhluk yang terhubung secara batin. Raji, yang awalnya menolak mengakui keberadaan Seta, akhirnya menyerah pada kenyataan. Ia membangun kandang kayu di belakang rumah untuk Seta, berharap makhluk itu tak lagi berkeliaran di dalam rumah. Tapi Seta selalu kembali, merayap masuk ke kamar Arga dan berbaring di dekat tempat tidurnya. Kiswari memutuskan untuk membiarkannya, meskipun rasa takut masih menyelimuti dirinya. Namun, tak semua orang di desa bisa menerima keberadaan Seta. Bisik-bisik tetangga semakin keras, dan beberapa orang mulai menganggap keluarga Kiswari sebagai pembawa kutukan. Pada suatu hari, seorang tetua desa datang menemui mereka. "Apa yang kau pelihara itu bukan makhluk biasa," katanya dengan nada tajam. "Ia bisa membawa bahaya, bukan hanya untuk keluargamu, tapi untuk seluruh desa." Raji mencoba menjelaskan, tapi tetua itu tetap pada pendiriannya. "Lepaskan dia ke hutan, atau kami semua yang akan mengusirnya," ancamnya sebelum pergi. Kiswari dan Raji terjebak dalam dilema. Mereka tahu Seta adalah bagian dari Arga, tetapi tekanan dari masyarakat semakin besar. Mereka mulai merencanakan sesuatu yang sulit, membawa Seta jauh ke hutan dan melepaskannya. Pada malam yang telah mereka rencanakan, Raji membawa Seta ke hutan dengan berat hati. Tapi sebelum ia sempat meninggalkan makhluk itu, Seta kembali berlari ke arahnya, mendesis keras, seperti memohon agar tidak ditinggalkan. Suara itu menusuk hati Raji, membuatnya ragu. Malam itu, Raji membawa Seta kembali ke rumah. Ketika Kiswari melihat mereka berdua, ia menangis. Ia tahu ada sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang membuat Raji kini melihat Seta dengan cara yang berbeda. Hari-hari setelah kejadian itu membawa perubahan besar. Raji dan Kiswari memutuskan untuk berhenti berusaha menyembunyikan Seta. Mereka menerima makhluk itu sebagai bagian dari keluarga, sama seperti Arga. Tetangga yang sebelumnya mencemooh mereka mulai diam, terutama setelah beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam besar di sekitar desa, namun tak pernah berani mendekati rumah Raji. Seta, meskipun tetap seekor kadal besar, kini menjadi pelindung tak tergantikan bagi keluarga itu. Ia selalu berada di sisi Arga, menjaga anak itu dengan dedikasi yang luar biasa. Kiswari akhirnya memahami bahwa dua makhluk yang lahir dari rahimnya adalah takdir yang saling melengkapi. Satu manusia, satu penjaga. Suatu malam, Kiswari duduk di dekat tempat tidur Arga sambil memandangi Seta yang tidur di lantai di samping bayi itu. Ia teringat mimpi-mimpinya dulu, bayi manusia dan kadal yang selalu muncul bersama. Kini, ia tahu arti dari mimpi itu. Mereka bukanlah kutukan, melainkan anugerah yang datang dengan bentuk berbeda. Seta bukan hanya makhluk, bisik Kiswari pada Raji. Ia adalah bagian dari keluarga kita, sama seperti Arga. Kita tidak perlu lagi takut. Raji mengangguk pelan. Ia telah menerima kenyataan itu sepenuhnya. Waktu berlalu, dan Arga tumbuh menjadi anak yang sehat, ceria, dan penuh rasa ingin tahu. Seta selalu ada di sisinya, seperti bayangan yang tak pernah pergi. Meski banyak hal tentang mereka tetap menjadi misteri, satu hal jelas, keluarga kecil itu telah menerima takdir mereka, dengan segala keanehannya. Dan setiap malam, ketika bulan bersinar terang, suara desisan pelan dari Seta selalu terdengar. Bukan sebagai ancaman,
tetapi sebagai pengingat bahwa ia adalah penjaga abadi bagi keluarga yang ia lindungi.